Seorang pemuda desa yang miskin secara tak sengaja memperoleh kemampuan sistem yang mematikan. Hanya dengan 1 yuan, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Namun, kemampuan ini memiliki batasan fatal, yaitu setiap kali digunakan akan ada periode pendinginan selama 48 jam. Hari itu dia membawa oleh-oleh khas desa untuk pergi kencan buta. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, pihak lain mendesaknya untuk segera memesan makanan. Melihat anak muda itu hampir selesai makan, pihak lain tiba-tiba mengatakan dia tidak cocok dengannya. Meminta pelayan datang untuk bayar tagihan. Astaga, 8.888. Apa yang aku makan? Kenapa mahal sekali? Tuan, makanan bisa sembarangan dimakan. Jangan asal bicara. Apakah Anda mau membayar uang ini atau tidak? Hei. Oh, Anda adalah pemeras. Kalian bersekongkol untuk menipu saya, kan? Orang desa, kamu juga sudah makan. Kalau tidak bayar, saya akan buat kamu menyesal. Bagaimana cara memuntahkannya? Baik saat ini. Baru saat itulah si pemuda menyadari bahwa dia terjebak oleh lawannya. Untuk mendapatkan cukup uang makan, dia terpaksa menggunakan hasil bumi dari desa sebagai ganti rugi. Namun masalahnya belum berakhir. Ketika dia diusir dari restoran, orang kampung datang untuk melamar meskipun tidak punya uang. Cepat pergi dari sini. Apa salahnya kalau tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, pantas ditindas? Pantas diremehkan? Kalian semua tunggu saja. Kesadaran diri mulai bangkit. Sistem pembelian kilat berhasil diaktifkan. Pembelian kilat global edisi terbatas hanya Rp1, berlaku dalam waktu terbatas. Sistem supercar sedang berjalan. Hitung mundur 48 jam. Siapa yang berbicara? Supercar. Apa itu supercar? Hahaha, supercar. Kamu masih supercar. Kamu tahu seperti apa supercar itu? Kamu, urus saja apa aku tahu atau tidak. Aku langsung menyalip mobil sport, bagaimana menurutmu? Dia menemukan koin 1 yuan di tangannya menghilang. Sebagai gantinya, ada sebuah mobil sport baru. Jangan tarik aku. Permisi, apakah Anda Tuan Ye? Tuan Ye, mobil sport yang Anda pesan sudah tiba. Silakan tanda tangan. Wah, supercar, kamu Ye Hun ya? Oh, aku bermarga Ye. Aku Yen. Yen, kenapa kamu ada di sini? Ada apa dengan mobil ini? Ini supercar yang kamu pesan, kan? Bukan, teman lama. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Sekarang, mereka sudah bisa beli mobil sport ya? Jangan-jangan suara tadi itu benar. Aku benar-benar membeli mobil sport seharga 1 yuan. Calon kencan itu memang tampak bingung. Karena anak muda yang bahkan tidak mampu membayar makan malam. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil sport mewah? Tapi pemuda itu tidak peduli. Dengan satu injakan gas, dia pergi bersama gadis idaman dari tempat itu. Untuk berterima kasih kepada teman lama yang membantunya keluar dari kesulitan. Pemuda itu awalnya ingin mengajaknya makan. Namun sekarang, selain mobil sport ini, dia bahkan tidak punya Rp100.000. Sang gadis cantik menyadari kesulitannya. Lalu dia mengusulkan untuk makan malatang. Tapi saat mereka tiba di tempat tujuan, mereka justru bertemu dengan anak orang kaya yang berusaha mendekati gadis itu. Lian, kamu tidak bersama saya. Ternyata karena bocah ini. Dupeng, kamu tahu siapa dia? Ye Huan. Bukankah dia yang dulu paling miskin dan paling penakut di kelas kita? Dupeng, bisakah kamu lebih menghormati teman lama? Menghormati dia? Hahaha Ye. Jika kamu menikah denganku, keluarga kita akan menjadi kuat bersama. Bukankah itu lebih baik daripada bunga segar ini tertancap di kotoran sapi? Hei, Dupeng, kamu boleh tidak menghormatiku. Tetapi Wen bebas memilih dengan siapa dia ingin bersama. Dupeng, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan salah paham, pukul dia. Tangan saya jadi kotor. Hei, sekarang kamu lebih mirip dengannya. Hahaha, Ye Huan. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, jadi semakin berani. Berani-beraninya kamu merebut wanita dariku. Dupeng, Ye Huan adalah pacarku. Saya sarankan kamu hentikan niatmu. Yuyan. Suruh dia lihat diri sendiri, pantaskah dia? Menurutku, Ye Huan jauh lebih baik darimu. Lebih baik dariku? Yuyan, seorang yang hanya bisa pulang dengan mobilmu. Kamu membandingkan dia denganku? Hei, tampan. Menurutmu, ada kemungkinan mobil ini milikku? Kamu sudah gila karena uang. Apakah kamu pernah melihat seperti apa kunci mobil mewah itu? Kalau begitu, Yuyan, bagaimana kalau beberapa hari lagi di reuni sekolah? Ajak Ye Huan juga. Teman-teman lama kita. Sangat merindukan Ye Huan. Maaf telah menyeretmu. 2 hari lagi. Sistem, Sechiling, akan selesai pendinginnya. Tidak apa-apa, sudah lama tidak bertemu teman sekelas. Pasti mereka tidak akan terlalu mempersulitku. Apakah kita masih makan malatang? Makanlah, lihat, dia bahkan memberiku bunga. Mari kita coba beberapa tusuk dan pergi. 2 hari kemudian, pemuda itu mengendarai mobil sport ke reuni teman sekolahnya. Namun, teman-teman lama semua bersikeras bahwa mobilnya adalah mobil sewaan. Anak orang kaya ingin mempermalukannya. Dengan sengaja menyuruhnya membayar. Agar tidak malu di depan gadis cantik di sekolah. Pemuda itu berpura-pura tenang. Dan bertanya harga kepada pemilik restoran. Manajer. Total biaya makan ini berapa? Tuan Ye, termasuk biaya tempat dan layanan, totalnya 450.000. Akan saya kasih diskon. 388.000. Astaga, mahal sekali. Melihat wajah pemuda itu kebingungan. Anak orang kaya merasa sangat puas. Mereka sedang menunggu dia mempermalukan dirinya. Pada saat itu, masa pendinginan keterampilan pemuda itu berakhir. Suara bergema di telinganya. Pendinginan selesai. Mendapatkan kesempatan serangan mematikan sekali. Harga spesial 1 yuan.
Serangan mematikan kartu Supreme. Ilmu membaca pikiran dan teknik kultivasi ganda. Sistem sedang mendingin. Waktu henti sementara 48 jam. Kartu Supreme sekali bunuh. Ambillah, 100.000 lo. Hahaha, mencuci piring saja kau tak tahu butuh berapa tahun. Untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Benar-benar menjijikan. Akhirnya harus meminta bantuan wanita. Pria yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Masih pantas disebut pria. Hanya untuk membayar tagihan, bukan? Entah apakah ini cukup? Ini kartu VIP. Ya ampun, ini kartu VIP. Aku pikir, melihat kartu emas Tuan Du saja sudah luar biasa. Tak disangka seumur hidup ini bisa melihat kartu tertinggi. Apakah lebih hebat dari kartu emas Tuan Du? Tentu saja. Di seluruh dunia hanya ada satu. Pasti lebih hebat dari Tuan Du. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya kartu tertinggi? Pasti palsu. Pasti palsu. Kita semua belum pernah melihat kartu Supreme. Bahkan mobilnya saja dia sewa. Memalsukan kartu itu bukan hal aneh. Meneer, kamu pernah melihat kartu Supreme secara langsung? Belum pernah. Saya hanya mendengarnya. Terlihat agak mirip. Sepertinya ini palsu lagi. Yehuan, apa sih yang asli dari dirimu? Hampir saja tertipu lagi. Meneer, panggil satpam untuk mengusirnya. Melihatnya saja bikin muak. Kartu istimewa ini hanya ada satu di dunia. Bagaimana mungkin Yehuan punya kartu seperti ini? Sistem pasti tidak akan menipuku. Mobil sportnya semua asli. Kartunya pasti asli. Ini benar-benar asli. Duhang, kamu tidak takut, kan? HMPH, bagaimana kamu bisa membuktikan kartu ini asli? Itu mudah. Coba gesek saja, pasti ketahuan. Gesek saja sesukamu. Nanti jangan menangis. Seseorang, bawa mesin pos ke sini. Kartu yang Anda gesek belum diaktifkan. Silakan aktifkan sebelum digunakan. Meneer, kartu ini tidak bisa dikenali. Ini bahkan kartu tertinggi. Saya bilang kan, bagaimana mungkin kamu punya kartu seperti ini? Ternyata benar-benar palsu ya. Apa-apaan ini, tidak sopan sekali. Tidak tahu mengetuk pintu dulu? Menurut sistem, Direktur, kartu Global Supreme telah digunakan di kota ini. Apa? Bagaimana mungkin? Orang super kaya dengan level seperti itu muncul di sini. Apakah sistem mengalami gangguan? Di mana lokasi transaksi? Hotel Marriott. Ini benar sekali. Hanya hotel berstandar tinggi seperti ini. Yang cocok untuk orang kaya. Mungkin hanya istirahat sementara. Kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Ah, Direktur. Nanti saja kita pergi. Kamu tahu apa? Kartu seperti ini harus diaktifkan agar bisa digunakan. Cepat siapkan mobil. Aku mau mengaktifkannya sendiri untuk orang kaya ini. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi seumur hidup. Tidak boleh terlewatkan. Xiehuan. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku tahu kamu peduli dengan harga dirimu dan tidak ingin kehilangan muka. Jadi kamu sembarang ambil kartu. Tidak masalah, selama kamu mengakui bahwa kartu itu palsu. Aku orang yang sangat pengertian. Aku tidak akan menyulitkanmu. Tidak mungkin. Sistem flash sale ini tidak mungkin menipuku. Hahaha, apa sebenarnya yang terjadi? Yehuan, kartu ini benar-benar asli atau tidak? Yuyan, kartu ini pasti asli. Yuyan, sekarang sudah waktunya. Kamu masih percaya padanya? Yuyan, aku beri kamu satu kesempatan. Selama kamu ikut denganku, hari ini juga uangnya akan kubayar. Dupeng, lepaskan Yuyan. Lepaskan, tanyakan dulu pada Yuyan apakah dia setuju. Lepaskan aku. Yuyan, aku peringatkan kamu. Entah Yehuan masuk penjara, atau kamu menjadi wanita aku. Kesempatannya hanya sekali. Pikirkan baik-baik. Yuyan, jangan terima dia. Masalah uang, aku akan cari cara sendiri. Yehuan, berlututlah dan mohon padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu melihat. Bagaimana wanita yang kau cintai akan kubuat bahagia. Dupeng, jangan paksa aku. Apa kalau aku memaksamu? Kau bisa apa? Sekarang akan kutunjukkan bagaimana aku menciumnya. Kamu berani memukulku. Dupeng, Yehuan. Aku tidak peduli apakah kamu punya uang. Tapi aku tidak akan pernah menjadi wanitamu. Dupeng, melihatmu saja membuatku mual. Bagus, kamu cukup kejam padaku. Seseorang datang. Dupeng, apa yang ingin kamu lakukan? Apa tidak ada hukum lagi? Di sini, aku adalah hukumnya. Bukannya kamu bilang tidak peduli? Baik, hari ini aku akan mematahkan lengannya. Lihat apakah kamu setuju. Kalau mau aku setuju, bisa saja. Kamu lepaskan Yehuan dulu. Luo Yuyan, kamu pikir aku bodoh ya? Lepaskan dia, lalu kamu masih bisa tunduk. Apa yang kamu inginkan? Ingin aku setuju denganmu? Aku lebih baik mati. Yehuan, pergi sekarang. Yuyan, suruh dia setuju denganku. Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Pikirkan baik-baik. Mana yang lebih penting, lengan atau wanita? Jangan setuju dengannya. Paling-paling, aku kehilangan lengan di sini. Baik, kamu yang bilang. Semua orang yang ada di sini. Siapapun yang meludahinya, akan aku bayar 10.000. Tampar dia, aku bayar 100.000. Siapapun yang bisa melumpuhkannya, akan kuberi 1 juta. Wah, sebanyak ini ya. Yehuan, aku akan lumpuhkanmu dulu. Lalu biarkan kamu melihat sendiri aku bermain dengan Luo Yuyan. Sepertinya tidak ada yang mau 1 juta itu ya. Baiklah, aku sendiri yang akan melakukannya. Ikat dia, lumpuhkan dia. Ayo mulai. Direktur Wu, kenapa Anda datang? Orang-orang ini kelihatannya sama sekali tidak seperti seseorang yang memiliki kartu eksklusif. Mengapa Direktur Wu tidak memberitahu bahwa Anda akan datang? Meneer, apakah ada tamu istimewa di sini hari ini? Mengapa Direktur memiliki keraguan seperti itu? Apakah di sini seseorang menggunakan kartu? Apakah itu kartu emas milik Tuan Du? Katanya kalau kartu emas digunakan, bank akan diberitahu. Iya, pasti itu kartu Tuan Du. Iya.
Tuan Du, bolehkah saya melihat kartunya? Lihat, ini perbedaannya. Hanya orang seperti saya yang bisa menarik perhatian. Bagaimana, Meneru? Yuyan, saya beri kamu satu kesempatan lagi untuk berpikir. Aku mau bersama siapa? Tidak ada hubungannya dengan uang dan status. Direktur Wu tidak tahu mengapa Anda mencari saya. Sampah seperti ini tidak layak untuk saya datang sendiri. Direktur, apakah kartu ini yang Anda maksud? Kartu ini milik siapa? Oh, ini milik saya. Kartu ini milik siapa? Oh, ini milikku. Kamu yakin kartu ini milikmu? Aku yakin. Ada masalah? Aku tahu. Pasti sistem ban menemukan ini adalah kartu palsu. Jadi, dia mencarimu. Aku bilang. Kenapa Direktur Wu datang dengan terburu-buru? Ye Huan, kali ini kamu benar-benar dalam masalah besar. Kali ini terbongkar. Bahkan Ban pun datang mencarimu. Lihat apa lagi yang akan dia katakan. Aku sudah tahu dia penipu. Sekarang sudah begini. Kamu masih belum cepat-cepat memutuskan hubungan dengannya. Apa kamu juga ingin masuk ke dalam? Meneru, tolong jelaskan dengan jelas. Sebenarnya ada apa? Ini palsu. Meneru akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kartu ini milikku. Apapun tanggung jawabnya, biar aku yang tanggung. Tidak ada hubungannya dengan Yuyan. Memang anak ini. Apakah kartu ini asli atau palsu, hanya bisa diketahui setelah dipastikan. Teman muda, apakah kamu yakin ingin mengaktifkannya? Bukankah ini tidak perlu? Melihat gayanya, bagaimana mungkin dia punya kartu asli? Kalau tidak dicoba, bagaimana kita tahu? Apakah saya perlu kamu ajari bagaimana melakukan pekerjaanku? Bukan begitu maksudku. Aktifkan grupnya. Baik. Ketua Fei Peng Group, Du Feihu, menuju Longshan Group. Manajer Umum Yang San menuju Qianda Group. Direktur Wang membawa putrinya menuju Luoshi Group. Nyonya Chen tiba. Ibuku datang. Ayah, kenapa juga datang? Sepertinya kabar itu benar. Direktur Wu juga datang. Direktur Wu. Senang bertemu Anda. Siapa yang punya kartu premium? Kalian semua sangat cepat mendapat kabar, ya. Direktur Wang, lihat apa yang Anda katakan. Orang terhormat seperti Anda datang ke tempat kami. Kami harus menyambut Anda dengan baik. Kami harus menjalankan tugas tuan rumah. Iya. Direktur Wang punya rencana yang bagus. Sampai-sampai membawa putrinya. Jangan-jangan ingin menjodohkan dengan menantu kaya. Saya tidak seperti orang lain yang ingin mencari suami kaya. Tapi dia tidak bisa punya anak perempuan. Siapa bilang? Pemilik kartu utama itu pasti laki-laki. Bagaimana kalau dia ternyata wanita? Kamu Sudahlah. Datang untuk mendapatkan kartu istimewa. Iya, nak, apakah kamu tahu siapa pemilik kartu istimewa itu? Katakan pada ayah. Tidak ada kartu istimewa semacam itu. Itu cuma penipu. Penipu apa? Jangan bicara sembarangan. Bicaralah dengan jelas. Dia entah dari mana mendapatkan kartu. Katanya kartu istimewa. Ini sudah membuat Meneru terkejut. Sekarang dia datang untuk menangkapnya. Aku bukan penipu. Wu Peng, sejak kapan giliranmu untuk mengatur-atur? Berani-beraninya menyamar sebagai pemilik kartu istimewa. Ada hal seperti ini. Anak kecil ini berani menipu kita. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Orang datang. Berani sekali, masalah ini belum ada kesimpulan. Atas dasar apa kalian bilang dia penipu? Belum ada kesimpulan. Apa maksudmu? Gadis sialan ini, tutup mulut. Mama, dengarkan aku jelaskan dulu. Yuyan, sampai saat ini, kamu masih mau melindungi Ye Huan? Apa hubungannya ini denganmu? Cepat katakan pada semua orang, bahwa kamu tidak mengenal orang ini. Kenal ya kenal. Ye Huan adalah teman sekelasku. Selain itu, dia sangat baik padaku. Lihatlah semuanya. Pakaiannya ini. Bahkan tidak lebih mahal dari sepatuku. Orang seperti ini pantas punya kartu istimewa? Para senior mungkin tidak tahu. Ye Huan adalah teman sekelas saya. Orang tuanya, dia hanyalah seorang petani yang membungkuk mencari makan. HMPH, orang seperti itu mana mungkin jadi pemegang kartu istimewa? Apakah orang tuaku petani? Atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kartu istimewa. Tidak peduli apakah kartu istimewa ini asli atau palsu, aku bilang itu milikku. Maka itu milikku. Kau sudah banyak membantuku. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak bisa melibatkanmu. Bagaimana biasanya Direktur Chen mendidik putrinya? Sampai tertipu pun dia tidak tahu. Jika pemilik kartu yang sebenarnya tahu, kemungkinan keluarga Luo kalian akan hancur. Direktur Wu, itu karena Yuyan dari keluarga kami tidak mengerti. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan si penipu. Jika ada apa-apa, jangan menyalahkan kami. Bu, kita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalian tidak bisa menyalahkan Ye Huan dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Aku beritahu kamu. Keluarga Luo bergantung padamu. Kenapa kamu begitu mengecewakan? Hidup matinya tidak ada hubungannya dengan kita, Bu. Ayo pergi. Ye Huan cepat pergi. Anak muda, keluarga Luo yang terakhir membantumu juga sudah pergi. Aku ingin lihat sampai kapan orang-orang datang. Tunggu, apakah kartu ini asli? Coba periksa saja, pasti ketahuan. Sistem ban menunjukkan kartu ini sudah. Sistem menunjukkan kartu telah diaktifkan. Aktivasi berhasil. Ini benar-benar kartu istimewa. Benar-benar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukannya kamu bilang kartu ini palsu? Apa yang terjadi? Tidak mungkin, pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin dia pemilik kartu utama ini? Direktur Wu sekarang bisa membuktikan kartu ini asli. Betul. 1000 kali salam kepada pemegang kartu tertinggi. Salam kepada pemegang kartu tertinggi. Kalian semua benar-benar mudah berubah. Manajer Hu, sekarang saya bisa menggunakan kartu ini, kan? Bisa. Bagaimana dengan manajer? Apa perintah Anda, Tuan Ye?
Bisakah kartu ini digunakan untuk membayar 380.000? Tuan Ye, jangan bilang 380.000. Bahkan 300 juta juga bisa. Baiklah, hari ini makan malam saya yang bayar. Direktur Wu dan ayah anak Du bersikap semena-mena. Seperti serigala berbulu domba. Saya ingin bertanya, bisakah saya membeli perusahaannya dengan kartu ini? Selama Tuan Ye mau. Saya senang membantu. Direktur Wu, beli semua saham perusahaan keluarga Du. Dapatkan kendali penuh. Pergi. Kamu pikir punya satu kartu sudah hebat. Mau mengendalikan grup keluarga kami. Mimpi. Pasar apa? Semua saham sudah dibeli habis. Dewan direksi sementara ingin memecat saya. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Saya adalah ketua dewan. Kalian tidak bisa memecat saya. Mulai sekarang, Tuan Ye secara resmi mengambil alih grup Fei Peng. Mencopot semua jabatan keluarga Du dalam perusahaan. Mengusir mereka dari perusahaan. Tuan Ye telah banyak menyinggung Anda. Mohon Anda bermurah hati. Berani sekali kamu. Semua ini karena anak durhaka kamu. Kenapa belum juga meminta maaf pada Tuan Ye? Sudahlah, saya tidak berani menerima ini. Direktur Wu, saya tidak ingin melihat mereka berdua lagi. Tolong usir mereka berdua. Usir mereka semua. Perlahan. Tuan Ye, silakan atur ini. Beri mereka pelajaran atas perilaku mereka hari ini. Segera atur. Putuskan semua hubungan bisnis dengan mereka. Tarik semua dana. Masukkan langsung ke daftar hitam. Jangan pernah bekerja sama lagi. Semua pergi dari sini. Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Saya masih punya satu permintaan lagi. Ada apa? Beberapa hari lagi di Haicheng akan ada pesta besar. Semua tokoh terkenal di kota ini akan hadir. Saya ingin mengundang Anda untuk ikut serta. Agar di masa depan bisa menghindari kejadian yang tiba-tiba seperti hari ini. Ini tidak cocok, kan? Mohon Tuan Ye untuk menyetujui. Sayang sekali Wu yang tidak melihat pemandangan Cardiff yang megah. Aku khawatir ibuku masih marah padaku. Baiklah, kamu pergi atur. Nona, kartu eksklusif sudah diaktifkan. Orangnya sudah ditemukan. Jika semua tidak ada keberatan, maka kita bubar. Besok mulai rencana akuisisi. Nona. Apa? Kartu supremasi sudah diaktifkan? Artinya, tunangan saya akhirnya muncul. Dia di mana? Di Haicheng. Segera beritahu mereka di bandara. Pesawat pribadi menuju Haixi. Nona, tapi Anda memiliki rencana akuisisi bernilai ratusan miliar. Meskipun triliunan. Di mata tunanganku itu tak ada artinya. Sebenarnya temanmu itu siapa? Pasti dia cuma orang kampung biasa. Tentang kartu istimewa itu, mungkin ada yang mencurigakan. Maksudmu? Meskipun dia punya kartu istimewa, juga orang yang tak berakar. Tapi keluarga Du kita di Haicheng bukanlah orang tanpa akar. Di pesta para dewa kaya yang akan datang, kami akan bekerja sama dengan para pahlawan. Hanya itu yang bisa dilakukan. HM ingin menghancurkan keluarga Duku. Dia hanya bermimpi. Di mana kita bisa mendapatkan 2 undangan? Bu, pesta mewah apa itu? Aku tidak tertarik. Biar adikmu yang ikut. Kalau berani pulanglah. Kalau kamu berani pulang hari ini, jangan panggil aku ibu lagi. Kakak sayangku. Jangan pikirkan si miskin itu lagi. Kamu tahu, hari ini yang datang ke pesta para konglomerat ini semuanya kaya raya. Siapa di sini yang tidak lebih baik dari bocah bodoh itu? Yuyan, kebetulan sekali. Kamu juga datang ke pesta para konglomerat? Oh, Dupeng. Kenapa kamu di sini? Oh iya, di mana Yuan? Yuyan, kamu tertipu. Kartu anak itu memang palsu. Palsu? Lalu bagaimana? Apa yang kalian lakukan pada Yuan? Hei, bisa apa lagi? Bagaimanapun, kita juga pernah satu kelas. Sebelumnya bercanda saja sudah cukup. Kalau urusan serius, aku masih ingat hubungan lama. Akhirnya aku membantu dia bayar dan menyuruhnya pergi. Benarkah? Tenang saja. Bagaimana mungkin aku menipumu? Tapi kamu juga terlalu polos. Terlalu mudah tertipu. Mulai sekarang, jauhi orang seperti Yehuan. Iya, kita bisa tahu wajahnya, tapi tidak hatinya. Tidak menyangka di antara temanmu. Masih ada penipu seperti Yehuan. Benar-benar sangat menjijikkan. Betul, Yuyan. Kamu jangan lagi memendam harapan pada anak itu. Ayo masuk ke dalam dan hadiri pesta dengan ibu. MA, tunggu sebentar. Kebetulan kita barengan. MA, aku belum selesai tanya. Kami masuk duluan ya. Hei, undangannya nggak punya mata? Kami barengan. Tuan Ye, silakan. Terima kasih. Keluarga You dari Shanjing akan mengirim seseorang untuk menghadiri pesta mewah. Baik, saya akan segera pergi. Maaf, Tuan Ye. Saya harus pergi sebentar. Baru saja menerima kabar. Ada tamu kehormatan dari Shanjing yang perlu saya sambut. Oh, kebetulan, silakan Anda sibuk. Saya akan berkeliling sendiri. Bunga Sakura. Hei. Yuyan, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu juga datang? Aku bilang hari ini. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Sebelum mereka menyadari keberadaanmu, cepat pergi. Kalau tidak, akan merepotkan. Pergi kemana? Ketahuan oleh siapa? Bagaimana kalau ketahuan? Menurutmu bagaimana? Masalah kartu palsu yang kamu buat. Dupeng sudah memberitahuku. Aku membuat kartu palsu? Menipu orang di reuni sekolah, ya sudahlah. Hari ini adalah pesta super kaya. Jangan bikin masalah. Kenapa Yuan pergi? Kartu ini asli. Alasannya kamu tidak tahu. Karena kartu ini diaktifkan setelah kamu pergi. Ini memang benar. Iya, ini asli. Ini benar-benar bisa, kan? Cepat pergi, Yehuan. Nanti kalau ibuku dan Dupeng menemukanku, aku tidak bisa pergi. Jadi kamu teman lama yang disebut kakakku? Si gagal, Yehuan. Malam ini para tokoh terkenal Haicheng berkumpul. Para pengusaha besar datang beramai-ramai. Kau ini cuma sampah tak berdaya tanpa kekuasaan. Masih berani masuk ke sini mengganggu kakakku. Apakah kau ingin mati? Aku ingin mati?
Sepertinya kepala ban tidak salah. Semua orang yang hadir di sini benar-benar buta. Aku ingin melihat. Siapa yang berani dengan sombong mengatakan bahwa kamar dagang Hai Cheng? Mata ada tapi tidak bisa melihat. Ketua Long sudah datang. Sekarang mau pergi juga tidak bisa. Tidak masalah, aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Ketua Rong, bagaimana kamu mengatur pesta mewah ini? Apa yang kamu lihat? Semua kucing dan anjing bisa mengganggu keluarga kita. Yuyan, kamu harus memberi saya penjelasan, Bu. Jangan khawatir, Nyonya Chen. Hari ini, saya, Rong, pasti akan memberimu penjelasan. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya membuat kekacauan di perjamuan Shen Hao. Kamu tidak pantas tahu siapa saya. Kamu. Ye Huan. Kamu membohongi kami saat reuni teman sekelas, itu masih bisa dimaklumi. Bagaimana mungkin kamu berani berpura-pura di pesta orang kaya ini? Penipu tetaplah penipu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Kamu masih berani membolak-balikan fakta di sini. Jika bukan karena kita sudah berteman bertahun-tahun, hari ini, aku pasti tidak akan maju untuk memohon kepada Ketua Long demi kamu. Aku biarkan kau kali ini. Karena sikapmu seperti ini, aku juga tidak bisa membantumu. Kupikir orang seangkuh ini punya kemampuan yang hebat. Lihat dulu ini tempat apa sebelum membuat keributan. Yuyan, kamu belum melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia juga temanku. Kak, orang seperti ini pantaskah menjadi temanmu? Aku sendiri merasa jijik. Bahasanya. Aku akan coba bicara dengan Ye Huan lagi. Biar dia minta maaf. Mau lawan aku? Jangan kira punya sedikit uang busuk itu hebat. Ku peringatkan, tanpa 100.000 tidak ada yang percaya kamu tahu diri. Kembalikan saja harta keluarga Du. Aku akan pertimbangkan untuk membantumu meminta belas kasihan. Pukuli setengah mati, sialan. Hei, mendekatlah padaku. Lebih dekat. Maju sedikit lagi. Apa maksudmu dengan mengatakan semua orang di sini adalah sampah? Apa yang kamu katakan? Kita semua sampah. Dia juga bilang kalian semua tidak berguna. Ye Huan, kamu sangat mengecewakan saya. Anak, seperti kamu yang tidak punya status dan kedudukan. Aku bisa dengan mudah mencabut nyawamu, Karena kamu tidak peduli mati hidup. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu, Apakah? Status itu sangat penting. Diskon terbatas 1 yuan. Flash sale. Toko pertama di Beijing. Tuan muda keluarga Ye. Pewaris perusahaan top 500 dunia. Mantan Raja Prajurit. Sistem dalam pendinginan. Hitung mundur Choldoun 48 jam. Keluarga Ye, kamu menipu. Baiklah, kamu ingin identitas, kan? Hari ini aku akan memberi kalian sebuah identitas. Identitas? Apa identitas yang bisa kamu miliki? Petani, hahaha. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Biar kamu ingat, hentikan. Ah. Kamu berani memukulku. Siapa kamu? Seekor semut pun berani tidak menghormati matahari dan bulan. Dia masih mengaku matahari dan bulan. Statusnya tidak ada apa-apanya. Kalau kamu tahu siapa dia, kamu akan ketakutan sampai ngompol. Yang tidak sebanding itu adalah kalian. Apa aku tidak salah dengar? Orang seperti dia. Tidak ada yang bodoh. Kamu mungkin aktor yang dia sewa, kan? Berani sekali. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa ini? Keluarga Yo di Beijing. Sampah tidak berguna. Apa itu keluarga Yo? Keluarga kami sudah menjodohkan Yuyan dengan keluarga San. Tidak perlu takut pada keluarga Yo. Yuyan. Karena Yuyan tidak mengatakannya. Sekarang aku akan memberitahumu dengan jelas. Orang yang pantas untuk Yuyan haruslah orang kaya dari keluarga besar seperti keluarga San di ibu kota. Sedangkan kamu yang seorang petani tidak pantas mengatakannya. Kalian semua benar-benar katak dalam tempurung. Keluarga Lo kalian sungguh tidak tahu diri. Baiklah, sekarang aku beritahu kalian. Ye Huan adalah menantu keluarga Yo kami. Hormati menantu. Kenapa aku tidak tahu? Saya hanya menjalankan perintah. Untuk detailnya, silakan tanya langsung pada nona saya. Aku ini, menantu. Sekarang ini, kalian tahu. Kalian sadar siapa yang telah kalian hina, kan? Menurutku, Rong Hui. Ada yang mencurigakan dalam hal ini. Seorang petani biasa. Bagaimana mungkin bisa menarik perhatian putri pertama di Shangjing? Apa? Ada hal seperti ini? Apa yang terjadi dengan Ketua Rong? Hari ini ada seseorang tanpa undangan. Menyusup ke pesta mewah. Bagus sekali. Aku kira kamu sudah meraih ranting tinggi keluarga Yo. Menjadi menantu keluarga Yo juga bisa dianggap hal baik. Tak disangka ini hanya sandiwara yang kamu sutradarai sendiri. Baiklah, jelaskan dengan jelas. Apakah ini masih belum jelas? Dia adalah aktor yang diundang oleh Ye Huan. Tidak ada yang namanya menantu keluarga Yo. Kita telah ditipu lagi oleh mereka. Aku sudah bilangkan. Jika dia keturunan keluarga Yo, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Ternyata begitu ya. Ye Huan, awalnya kupikir kamu hanya mengandalkan wanita saja. Tapi perilakumu terlalu keterlaluan. Hari ini, aku Dupeng memutuskan hubungan. Hahaha, hei. Dupeng, kalau bicara soal acting, aku memang tak sehebat kamu. Kalian semua yang ada di sini, coba periksa saja. Sekarang kepala keluarga Du sebenarnya bermargai atau Du? Apa yang terjadi? Sebuah lagu kebangsaan? Diam, Ye Huan. Jangan kira karena beberapa hari menjadi simpanan. Menipu sedikit uang, kamu bisa berbuat semaumu. Mobil itu dibayar dengan kartu Lu Yuyan. Tidak tahu wanita mana yang kamu tipu. Pada akhirnya, kamu cuma seorang pria yang hidup dari wanita. Kalau sudah bosan denganmu, mereka bisa merendangmu seperti anjing kapan saja. Dan di perjamuan para dewa kaya ini, siapa di sini yang tidak pantas berada di sini? 3 ketua. Cukup dengan jentikan jari. Betul, meskipun kamu menantu keluarga Chu. Kamu hanya pria yang pindah ke rumah istri. Hari ini masuk tanpa undangan ke pesta para dewa. Berarti tidak menganggap kamar dagang Hai Cheng kita. Kalau tidak memberi pelajaran, benar-benar mengira. Kamar dagang Hai Cheng kita tidak ada orangnya. Kamar dagang Hai Cheng omong kosong apa?
Menurutku kalian semua adalah orang yang tidak bisa melihat. Apa yang kalian pikirkan? Aksinya benar-benar meyakinkan, panggil orang. Tunggu, Yehua. Karena kamu sudah punya tunangan. Kita setidaknya pernah menjadi teman sekelas. Hari ini, kumohon kalian semua memberi wajah kepada keluarga Luo. Biarkan Yehuan pergi dengan aman. Hari ini, hubungan kita berakhir di sini. Yu yang bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan hari ini aku ingin melihat. Kalau aku pergi, bagaimana pesta orang kaya ini bisa dilanjutkan? Hahaha, sombong sekali. Jangan-jangan kamu mau menipu kami dengan mengatakan bahwa kamu adalah orang kaya itu sendiri. Direktur Wu datang. Direktur Wu, Anda datang tepat waktu. Kedua orang ini menerobos pesta orang kaya tanpa undangan. Silakan Anda tangani. Direktur Wu, saya tahu Anda ingat kartu itu sebelumnya. Tetapi sekarang saya bisa memberitahu Anda dengan jelas. Itu sama sekali bukan milik Yehuan. Mohon Anda membela kamar dagang Haicheng. Untuk membela kalian. Benar, saat ini. Kamar dagang Haicheng dan 3 keluarga besar telah setuju. Untuk memutus semua bisnis Yehuan. Kami hanya menunggu Anda untuk meminta Tuan Dewa untuk memutuskan bagi kami. Benar. Berani menerobos pesta Dewa Hao. Bahkan menyamar sebagai menantu keluarga Yo. Dosanya patut dihukum mati. Keluarga Hi setuju. Keluarga Hu juga setuju. Tampaknya langit Haicheng akan berubah hari ini. Bagus, Direktur Wu. Yehuan sudah memicu kemarahan para pengusaha Haicheng. Hari ini di dunia bisnis Haicheng, pasti akan terjadi badai berdarah. Dupeng, mungkin sebelumnya keluarga Du kalian masih memiliki sedikit. Mencari masalah sendiri. Tidak akan bisa hidup. Apa maksud perkataan ini, Direktur Wu? Du Feihu, jika aku tidak salah ingat. Perjamuan dewa kaya kedua ini membutuhkan undangan khusus. Mereka yang punya. Mereka tidak punya. Wu Hao, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Acara seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga Du kami tidak punya undangan? Salam hormat kepada dewa kaya. Keluarga nomor 1 di Beijing. Tuan Muda Ye dari keluarga Ye. Ah, Tuan Muda Ye. Wah, benar-benar orang kaya raya. Astaga. Dia orang kaya raya. Apa? Ternyata Yehuan adalah dari keluarga Ye di Beijing. Tidak mungkin Ye Xiao. Aku dan dia adalah teman sekelas. Kenapa aku tidak tahu? Aku bodoh sekali. Kenapa aku tidak tahu bahwa keluarga Ye punya seorang tuan muda bernama Yehun? Yehun. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada, Tante. Sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu. Hanya tidak ada kesempatan. Pasti palsu. Yang mulia. Anda pasti telah ditipu oleh mereka. Pasti palsu. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Tapi kata-kataku tidak mungkin palsu, kan? Nona Yo. Bagaimana mungkin aku tertarik pada orang biasa yang dangkal? Kartu agung ini adalah tanda dari tuan muda keluarga Ye. Hanya ada satu kartu ini. Orang yang bisa mengaktifkan kartu ini adalah satu-satunya anggota keluarga Ye. Jadi, kamu adalah tunanganku. Benar, kamu adalah suami masa depanku. Tapi kita baru pertama kali bertemu. Ini juga tidak terlalu tiba-tiba. Aku merasa tidak ada masalah. Ternyata ini adalah... Saya pernah bertemu Nona Yo. Tidak tahu kalau Yehuan benar-benar menantu keluarga Yo. Banyak yang menyinggung. Mohon Nona Yo memaafkan. Saya pikir Anda salah orang. Saya, Yo King, di sini untuk membantu suami saya. Selama dia setuju, saya bisa melupakannya. Bagaimanapun, dia adalah calon kepala keluarga Ye. Pemimpin masa depan keluarga Yo. Itu benar-benar tuan muda dari keluarga Ye. Paman dari keluarga Yo. Maafkan ketidaksopanan Tuan Ye. Mohon pengertiannya. Hei, barusan kalian bertiga bilang dengan yakin. Ingin mengusirku dari sini. Kenapa sekarang berubah pikiran? Begini. Aku kasih kalian beberapa menit. Aku urus dulu urusan pribadiku. Sebentar lagi beri aku jawaban yang memuaskan. Hehehe. Orang-orang, usir 2 orang yang suka memfitnah ini keluar. Yehuan, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Dasar bodoh. Masalah yang kamu buat belum cukup besar. Tuan Ye, Tuan Ye. Ini semua salahku karena tidak mendidik dengan baik. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku mohon Tuan Ye untuk menahan diri. Berikan keluarga Du kesempatan untuk hidup. Memberikanmu kesempatan hidup? HMPH, tadi kau berpikir untuk memberi aku kesempatan hidup? Keluarkan dia dari sini. Tuan Ye, apakah Anda bersedia menyerahkan saham kamar dagang Haicheng? Memutuskan jalan hidup sendiri. Keluarga saya juga bersedia menyerahkan saham kamar dagang Haicheng. Semua harta keluarga bersedia diserahkan. Biarlah Tuan Ye yang mengurusnya. Sekarang kalian puas dengan identitasku? Puas, puas. Cukup, Yehuan. Kamu begitu berkuasa dan berpengaruh. Kenapa kamu mendekatiku dengan berpura-pura miskin? Aku tidak. Kamu main-main denganku? Aku benar-benar menyukaimu. Dan aku juga belum sempat mengatakan itu. Suka. Lalu dia. Terimalah takdirmu. Kalau itu bukan milikmu, jangan berambisi. Baik, aku pergi. Hei. Yu Ye. Yehuan hanyalah cabang kecil dari keluarga Luo. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Kamu punya aku, punya keluarga Yo, apakah itu belum cukup? Begini saja, aku tanya kamu satu pertanyaan. Seandainya aku tidak punya apa-apa, apakah kamu masih mau menjadi istriku? Baik. Yuyan. Awalnya aku tidak yakin, tapi sekarang aku juga mau. Yehuan, selamatkan aku. Hei. Halo, Luo Yuyan ada di tanganku. Segera siapkan 1 miliar. Saya mau uang tunai. Kalau tidak, seumur hidup ini kamu jangan harap bisa melihat Luo Yuyan lagi. Baiklah, uangnya akan saya berikan. Jangan sentuh Yuyan. Kalau kamu sentuh Yuyan, saya tidak akan memaafkanmu. Siapkan dan tunggu telepon saya. Halo, Dupeng kali ini kamu pasti mati, Tuan Ye.
Ada apa ini? Du Peng menculik Yuyan. Dia meminta 1 miliar, apa? Dia benar-benar nekat. Siapkan dulu untukku. Aku akan menyelamatkan Yuyan, oke? Akan segera kusiapkan. Siapkan 1 miliar tunai untukku. Segera sekarang juga. Hei, uang sudah aku siapkan. Akan aku hubungi lagi. Punya uang memang beda. Aku akan kirimkan lokasinya. Bawa uangnya sendiri. Tidak boleh lapor polisi. Jika aku melihat ada orang lain, jangan salahkan aku kalau membunuh Sandera. Wah. Benar-benar pasangan yang serasi. Mana bahasa, mana uangnya? Semua ini hanya untuk membebaskan Yuyan. Hahaha, Ye Huan. Kamu masih saja naif. Sampai terjerumus ke titik ini. Ini semua salahmu. Hari ini aku akan membunuhmu. Ye Huan, cepat lari. Mereka ingin membunuhmu, cepat lari. Jangan. Haha. Kerja bagus. Aku izinkan kamu bergabung dengan Istana Naga Hitam. Siapa itu Istana Naga Hitam? Istana Naga Hitam. Dibilang kamu orang kaya baru, tapi kamu masih tidak mau mengaku. Bahkan tidak tahu Istana Naga Hitam, Du Peng. Tidak menyangka kamu bisa bersekongkol dengan Istana Naga Hitam. Keji. Kalian semua yang memaksa. Aku sudah tidak tahan di Serikat Dagang. Istana Naga Hitam adalah satu-satunya jalan keluarku. Berapa banyak uang yang diberikan Serikat Dagang padamu? Aku punya banyak uang. Aku bisa memberikannya padamu. Asalkan kamu lepaskan aku dan Yuyan. Aku mampu membayar. Uang? Kamu pikir Black Dragon Palace kami kekurangan uang? Kami menginginkan nyawamu. Kenapa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku tidak pernah memprovokasimu. Kenapa? Karena margamu Ye. Semua anggota keluarga Ye pantas mati. Aku dengar kamu adalah pewaris murni keluarga Ye. Baik, aku akan membunuhmu, si tampan. Biar keluarga Ye musnah selamanya, hahaha. Baik, selama kamu membebaskan Yuyan, aku siap menyerah, hahaha. Kamu pikir aku bodoh? Dia adalah wanitamu. Di dalam perutnya nanti juga anakmu. Kalian semua bermarga Ye. Aku akan membunuh kalian sekeluarga. Daoge, kamu sudah berjanji padaku. Selama aku membawa Ye Huan ke sini, Lu Yan terserah padaku. Terserah padamu. Gua udah bosen, nanti aja ngomong lagi. Du Bao, kamu memang bajingan. Kamu benar-benar bikin aku muak. Aku kasih tahu kalian. Ye Huan bukan hanya anggota keluarga Ye. Dia juga calon menantu keluarga Yo. Kalian mungkin tidak takut menyinggung keluarga Ye. Tapi keluarga Yo pasti bakal mikir-mikir, kan? Setahu saya, keluarga Yo masih memiliki posisi di Haihui. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahu saya bahwa dia adalah menantu keluarga Yo? Kesalahpahaman, kakak. Ini kesalahpahaman. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ye Hua belum menikahi Nona Yo. Dia sama sekali bukan menantu. Bunuh dia sekarang. Mati tanpa bukti. Pasti tidak akan menyinggung Hei Lon Wei. Demi seorang yang belum resmi menikah. Lagi pula, kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Tak ada yang tahu kalau kita yang membunuhnya. Benar juga, ide yang bagus. Wu Huan, maaf. Ini salahku yang membuatmu terluka. Aku juga akan menyelamatkanmu. Jika kita tak bisa menjadi suami istri di kehidupan ini, aku akan mengejarmu di kehidupan berikutnya. Baiklah, kita akan menjadi suami istri di kehidupan berikutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tunggu sampai Ye Huan mati. Aku pasti akan membuatmu merasakan nikmat dan tersiksa setiap hari, HMPH. HMPH, jika Du Peng berani menyentuhnya sedikit pun, aku tidak akan melepaskanmu. Oh, aku sangat takut. Matilah dulu. Brother Dao, bunuh dia sekarang. Kalian berani menyentuh Ye Huan. Keluarga Yo pasti tidak akan membiarkan kalian pergi, saudara Dao. Aku datang. Jangan cepat hentikan. Ternyata keluarga Yo tidak menyambut dengan baik. Kalian dari Balai Naga Hitam sangat sombong ya. Bahkan ketika pemimpin kalian masih ada. Kita juga harus memberi muka pada 4 keluarga besar Beijing. Sekarang kau berani menculik pewaris keluarga Ye. Menantu masa depan keluarga Yo. Apa kau benar-benar menganggap 4 keluarga besar Beijing tidak berharga? Keluarga Yo memang tidak bisa aku lawan. Namun, anak ini adalah bagian dari keluarga Ye. Ini urusan pribadi keluarga Ye. Kurasa mereka tidak akan mempertaruhkan segalanya untuk seorang alien biasa. Kau ingin menjadi musuh Istana Naga Hitam kami? Jika pemimpin istanamu yang mengatakan ini, keluarga Yo memang harus memberi penghormatan pada Istana Naga Hitam. Apalagi sekarang pemimpinmu sudah menghilang. Bahkan jika dia tidak menghilang, apa kau pikir kau bisa mewakili Istana Naga Hitam? Kehilangan pemimpin adalah rahasia besar Istana Naga Hitam kami. Bagaimana Yousan mengetahuinya? Menghilangnya pemilik toko adalah rahasia Black Dragon Shop kami. Bagaimana keluarga Yo mengetahuinya? Itu bukan urusanmu. Katakan saja, hari ini kamu akan melepaskan orangnya atau tidak. Baik, hari ini aku akan memberi muka pada keluarga Yo. Tapi urusan ini tidak akan berakhir begitu saja. Tunggu sampai pemimpin kami kembali. Istana Naga pasti akan meminta penjelasan darimu. Ayo pergi. Bang Dao, kamu tidak bisa meninggalkanku. Bang Dao, aku selalu mendengarkanmu. Sudah di ujung tanduk, masih ingin mencelakanku. Pergi. Bang Dao, cepat pergi. Nona, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tidak apa-apa, selama Ye Huan baik-baik saja. Tidak perlu memutus hubungan sepenuhnya dengan Istana Naga Hitam. Kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa, hanya luka luar. Bagaimana? Tidak apa-apa. Bagaimana rencanamu terhadap Ye Huan? Saya kurang tahu. Terserah kamu saja. Bagaimanapun, kita teman sekelas. Tolong, beri saya kesempatan. Saya tahu saya salah. Aku sudah memberimu kesempatan. Yuyan, tolonglah minta maaf kepada Ye Shao. Aku benar-benar tahu aku salah. Merugikan orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Ye Huan, Ye Huan, Ye Huan. Ye Huan, aku tahu sekarang hatimu sudah punya seseorang. Tapi aku, Yo King, tidak akan melepaskan orang yang kusukai.
Nona Yo, ini mungkin tidak bisa seperti yang Anda inginkan. Apa? Saya harus segera kembali? Kakek saya tiba-tiba sakit parah. Saya harus segera kembali ke Shangjing. Terima kasih juga kepada Nona Yo karena telah mengantar saya ke bandara. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bagaimana kalau Anda serahkan Ye Huan kepada saya? Ini namanya memanfaatkan situasi. Aku hanya bercanda. Aku akan merebutmu secara terang-terangan. Aku tidak akan menggunakan cara licik seperti ini. Aku akan menghadapi semuanya bersamamu. Dan aku juga ingin tahu, apa sebenarnya masalah pernikahan itu? Tentang pertunangan itu, keluarga Yo kami memang tahu sedikit. Keluarga kaya memang seperti itu. Pernikahan hanya salah satu langkah yang diperlukan. Kabarnya, keluarga San di Shangjing adalah salah satu pendukung setia keluarga Ye. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga San mengandalkan kekuasaan keluarga Ye untuk berkembang dengan sangat pesat. Keluarga San di Shangjing. Namun sebenarnya, sebelum kamu ditemukan, San Xiaotian bahkan telah memohon kepada kakekmu untuk menjadi cucu angkatnya. Dia mengatakan ingin merawat kakekmu hingga akhir hayatnya. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk kekuasaan dan status keluarga Ye. Benar sekali. Keluarga San pantas mati. Termasuk kamu, bahkan demi menyenangkan keluarga San. Kamu tidak peduli dengan kebahagiaanmu sendiri. Namun kali ini, Ye Huan kembali ke ibu kota. Naga sejati akan kembali untuk menuntut balas. Kali ini sepertinya akan ada tontonan bagus. Baiklah, aku antar kalian sampai di sini saja. Semoga Tuan Tua Luo bisa melewati bahaya ini. Semoga dia baik-baik saja. Oh ya, benar. Keluarga Luo di Shangjing bukanlah keluarga besar. Jika ada kebutuhan bantuan dalam hal sumber daya medis, jangan ragu untuk mengatakannya. Keluarga Yo kami memiliki hubungan dengan direktur rumah sakit. Aku memintanya untuk melakukan yang terbaik demi menyelamatkan kakekmu. Yo King. Bukan masalah bicara. Baiklah, kalian naik pesawat. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan. Kita akan bertemu di Beijing. Sekarang tinggal tunggu orang tua itu mati. Tenang saja, Tuan San sudah mengatur semuanya di rumah sakit. Apakah dia bisa sadar atau tidak, itu tergantung pada kita. Hahaha, ayah, nanti kalau kita ambil alih keluarga Luo. Dengan dukungan Tuan San, kita juga bisa masuk dalam keluarga besar Beijing. Tapi, aku dengar Luo Yuan bertemu seorang pemuda di Haicheng. Dan bahkan menghadiri pesta pengusaha kaya. Apakah tidak ada masalah? Di tempat terpencil seperti Haicheng, mereka mengadakan pesta mewah? Aku rasa itu pesta orang miskin. Mencari pria di tempat seperti itu benar-benar memalukan. HMPH, baguslah kalau begitu. Keluarga Luo hanya bisa menjadi milikku. Bagaimana dengan Profesor Su? Nyonya Dou, terus terang saja. Kali ini sepertinya Tuan Tua Luo tidak akan selamat. Profesor Su, Anda kan seorang ahli. Harus berusaha keras untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya mungkin saja. Meskipun keluarga Luo kami bukan keluarga besar. Tetapi uang sebanyak ini masih bisa dikeluarkan. Iya, uang bukan masalah. Kamu harus berusaha sekuat tenaga ya. Tenang, saya pasti akan berusaha keras untuk menyembuhkan. Nenek, di mana kakek? Anak yang tidak berbakti. Kamu masih tahu pulang. Maaf, Nek. Aku pulang terlambat. Biarkan aku masuk dulu, lihat kakek sebentar. Tuan tua, jangan berpura-pura di sini. Saat kakek masih hidup, kamu tidak datang. Sekarang kritis. Baru kamu merasa cemas. Apa yang kalian lakukan? Siapa kamu sebenarnya? Namaku Ye Huan. Aku pacarnya Yuyan. Tak peduli kamu Ye berapa. Ini rumah sakit. Bukan tempatmu, cepat pergi. Inikah cara keluarga Luo memperlakukan tamu? Tamu? Kamu pantas disebut tamu keluarga Luo? Kamu jangan-jangan adalah Yuyan, yang kenal dengan pemuda miskin itu di Haicheng. Sudah, ini rumah sakit. Jangan berisik. Bagaimana ini pantas? Nah, aku. Terima kasih sudah mengantar Yuyan pulang. Tapi kamu tetap harus segera pergi. Yuyan sudah punya pasangan. Kamu berdiri di sini tidak pantas. Keluarga Luo adalah keluarga terhormat di ibu kota. Sedangkan kamu? Kabarnya kamu berasal dari kota kecil bernama Haicheng. Menurutmu, apakah kamu cocok dengan Yuyan? Orang dari tempat kecil memang tidak tahu sopan santun. Sebelum datang, Yuyan mengatakan padaku. Sekarang setelah melihatnya, ternyata memang tidak lebih dari itu. Berani sekali, keluarga Luoku juga bukan untuk kamu hakimi. Nenek Yanhua. Paman, aku mohon padamu. Biarkan aku bertemu kakek dulu. Biarkan aku masuk. Aku akan memenuhi apapun yang kamu minta. Baiklah, Suyan. Tanda tangani saja surat pengalihan saham ini. Tanda tangani, maka aku akan membiarkanmu masuk. Paman, bukankah ini agak keterlaluan? Hahaha. Kau bersama Yuyan. Berani bilang bukan karena harta keluarga Luo? Hah, sedikit harta keluargamu itu, aku benar-benar tidak tertarik. Kurang ajar, Luoyan. Lihatlah orang-orang yang kau kenal itu. Tak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun. Tahukah kamu bahwa Tuan San demi kamu khusus memanggil Profesor Su, tabib ajaib, untuk mengobati kakekmu? Kalau tidak, kakekmu sudah lama meninggal. Kemampuan melihat tembus pandang. Uang tunai 3 triliun. Sistem sedang mendingin. Hitung mundur cooldown 48 jam. Keterampilan tabib ilahi sekejap. Pemuda miskin dari desa terpencil. Apa yang bisa dia lakukan? Melayani buang air besar dan kecil mungkin masih bisa. Yuyan, kamu bisa langsung bilang kalau kamu mencari perawat. Bukankah ini hanya untuk mengobati penyakit? Awalnya, aku masih ingin membantu. Tapi melihat sikap kalian sekarang, sepertinya tidak ada apa-apa. Ye Huan, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku belum pernah dengar kamu bilang. Kamu juga bisa ilmu pengobatan. Tenang, ada aku di sini. Kakekmu tidak akan apa-apa. Hah, aku tidak salah dengar, kan? Kamu bilang kamu bisa mengobati penyakit. Masih muda sudah begitu sombong. Tidak tahu diri. Nenek, saya lihat kamu sepertinya sudah lama menderita insomnia. Dada sesak dan sesak napas. Selalu terbangun tiba-tiba.
Benar kan? Kamu bisa ilmu pengobatan? Nenek, jangan tertipu olehnya. Yang dia sebutkan tadi semua adalah penyakit umum pada orang tua. Dia selalu bisa menebaknya dengan tepat. Kebetulan saya baru saja pergi ke dokter beberapa hari yang lalu. Kalau berani, coba kamu lihatkan padaku. Ya, asal kamu bilang yang benar. Kami akan setuju. Hahaha. Kenapa? Sudah ketahuan? Yehuan, ayo bicara. Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan semuanya, aku akan membuatmu tahu akibatnya bersikap sombong di sini. Aku bahkan tidak perlu melihat bagian atas tubuhmu. Kamu ini yang lemah dan kita tekan. Mungkin kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak bisa? Baiklah, Pengceng. Urusan selanjutnya dibicarakan nanti. Hei, anak muda. Apakah kamu benar-benar bisa mengobati? Bukankah aku sudah membuktikannya? Ibu, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang tabib desa. Bahkan profesor yang dipanggil oleh Tuan San juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita hanya bisa mencoba yang terbaik dengan apa yang ada. Nenek meminta Yehuan untuk mencoba. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Aku akan memberikan semua saham kepada kalian. Baik, itu janji. Tunggu. Apa kau ingin membatalkannya? Begini saja. Jika aku bisa menyembuhkan Luo Ying, mulai sekarang, seluruh keluarga Luo akan dipimpin oleh Huyan. Baiklah. Aku setuju. HMPH. Lihat bagaimana kamu menyembuhkannya. Bagaimana keadaannya? Ini bukan penyakit, Tuan Besar terkena racun. Ini bukan penyakit, Tuan Besar. Bagaimana bisa keracunan? Itu harus kamu tanyakan pada orang di sebelahmu. Adakah cara untuk mengobatinya? Kalau orang lain, mungkin tak akan bisa. Tapi aku bisa mengobatinya. Benarkah? Bagaimana caranya? Beri aku 1 set jarum perak. Sudah didorong lama. Bukan aku puntur. Barang-barang itu. Apakah aku menipu? Tunggu sampai orang tua itu sadar. Semuanya akan jelas. Tenanglah. Biarkan dia coba. Siapkan 1 set jarum perak untuknya juga. Kalian semua keluar. Saat saya memasang jarum, tidak boleh ada yang mengganggu. Saya lihat kamu mau melarikan diri, ya? Ini lantai 15. Coba lari, saya mau lihat. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak ingin terjadi apa-apa pada Tuan Besar, keluar semuanya. Kalau sesuatu terjadi pada suamimu, keluarga kami tidak akan mengampunimu, kita pergi. Pergi. Cepat pergi. Panggil Profesor Su, jangan biarkan orang tua itu bangun. Orang tua itu harus mati. Bagaimana ini sudah sembuh? Setelah perawatan sejenak seharusnya akan sembuh. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Sudahlah. Aku lelah, akan keluar dulu untuk istirahat. Nenek, ibu. Lihat, ayah sampai muntah darah. Dia penipu. Ada apa ini? Bukankah kamu bilang sudah sembuh? Keracunan tentu harus diobati. Muntah darah hanyalah bagian dari metode pengobatanku. Omong kosong. Aku belum pernah melihat orang diobati sampai muntah darah. Percaya atau tidak, terserah kamu. Yang jelas, ayah sudah keluar dari kondisi kritis. Beberapa jam lagi dia akan sadar. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Kalau terjadi sesuatu pada ayahku, aku bertanya padamu, Paman. Yehuan sudah sangat lelah karena merawat kakek. Aku akan membantunya istirahat. Liu Ruyan, apa kamu sengaja ingin membunuh kakek? Sekarang kamu masih membelanya. Aku sudah bertahun-tahun jadi dokter. Belum pernah aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Sampai-sampai hampir membunuh pasien. Hampir saja membunuh pasien. Masih saja bilang sedang menyelamatkan orang. Profesor Su, akhirnya Anda datang. Saya dengar ada yang sedang menyuntik pasien. Ini zaman apa sekarang? Masih pakai metode kuno seperti itu. Ini bukan menyelamatkan orang. Ini jelas-jelas mencelakai orang. Aku sedang menyelamatkan orang atau mencelakakan orang. Kamu tidak bisa melihatnya. Orang yang tidak bisa kamu sembuhkan. Aku sudah menyembuhkannya. Namun kamu malah mengatakan aku mencelakakan orang. Orang tua Luo yang kamu sembuhkan bisa lepas dari bahaya. Jelas aku yang siang dan malam berjuang untuk menyelamatkannya. Ada hubungannya denganmu. Penipu seperti kamu sudah sering aku lihat. Apakah kamu punya izin praktek? Yuyan, minggir. Biarkan Profesor Su memeriksa kakekmu. Nenek, jelas-jelas Yehuan yang menyelamatkan kakek. Orang ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Sudahlah, kebetulan aku juga capek. Tapi aku beritahu kamu. Terakhir 10 juta. Kalau tidak, dewa pun sulit menolong. Semua ini adalah sisa-sisa feodal yang sudah usang. Jika hanya beberapa jarum saja bisa menyembuhkan penyakit, apa gunanya kita para profesor kedokteran? Perawat, cepat ambil suntikan adrenalin. Profesor Su, bagaimana keadaan suami saya? Pasti karena anak brengsek itu main-main tadi. Ini sudah tamat. Sebenarnya bisa sembuh. Sekarang hanya bisa bertahan dengan obat. Takutnya cepat atau lambat. Semua ini gara-gara Tuan Luo dan selingkuhannya yang seenaknya. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, aku akan menuntut nyawa mereka. Profesor Su, ilmu kedokteranmu sangat hebat. Tolong selamatkan ayahku. Pada titik ini, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Baiklah. Shanhe, telepon mereka semua dan panggil kembali. Harus memberi keluarga Luo penjelasan. Apa yang terjadi dengan kakek? Kamu masih berani bertanya. Sebentar lagi aku akan mengurus kalian. Bawa 2 pembunuh ini pergi.
Nenek, tadi jelas-jelas Ye Huan menyelamatkan kakek. Sekarang menyelamatkannya. Itu juga disebut menyelamatkan? Jelas-jelas mengacau. Mengganggu pengobatan saya. Sekarang jadi seperti ini. Tuan Luo mungkin sudah tak tertolong lagi. Bukankah aku bilang jarumku tidak boleh dicabut? Siapa yang mencabut jarumnya? Siapa yang mencabut jarumnya? Kenapa tidak ada yang bilang? Tuan Luo jadi begini karena jarummu dicabut. Apa kamu masih mau memukul orang? Ye Huan, ini bukan waktunya untuk memperhitungkan masalah ini. Apakah ada cara untuk menyelamatkan kakekku? Begitu racun ini dicabut, pembalasannya akan terjadi. Takkan ada harapan lagi. Berpura-pura. Ini semua karena Tuan Luo sehingga menjadi seperti ini. Kalau bukan karena aku memberikan obat tepat waktu, Tuan Luo sudah lama mati. Diam. Aku yakin Ye Huan tidak akan menyakiti kakekku. Semua karena kamu. Kamu yang sembarangan memindahkan jarum perak, lihatlah. Beginikah kalian keluarga Luo? Memperlakukan penolong dengan cara seperti ini? Profesor Su, tenanglah. Luo Yuan, kamu memang pengkhianat. Diamlah. Hanya bisa bergantung pada Anda untuk menyelamatkan orang tua kami. Menyelamatkan juga bisa. Sampai saat ini, aku harus menggunakan obat ajaibku. Hanya ada harapan. Aku kasih tahu dari awal. Obatnya mahal, harus tambah uang. Tapi menyelamatkan atau tidak, harus tergantung pada keberuntungan Tuan Luo sendiri. Ini adalah ruang perawatan intensif. Dari jauh sudah bisa mendengar keributan kalian. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Direktur, lihatlah. Keluarga Luo entah dari mana menemukan tabib liar. Langsung melakukan pengobatan. Jika Anda tidak segera datang, bisa berakibat fatal. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Kenapa Anda tidak bilang dari awal? Bukankah Anda sebelumnya mengatakan bahwa bahkan Anda pun tidak bisa melihat gejala penyakit Tuan Luo? Saya akhirnya mendapatkan petunjuk dan berpikir untuk mulai pengobatan terlebih dahulu, agar tidak melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Baru kemudian melaporkannya kepada Anda. Tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Direktur benar-benar merasa malu bertemu dengan Anda. Kamu pasti tabib desa itu. Saya tabib desa? HMPH, jika saya tabib desa, maka kalian yang bahkan tidak bisa menyembuhkan pasien. Kalian ini apa? Baik. Saya ingin lihat bagaimana kamu mengobati. Ini adalah 9 putaran. Jarum ini yang kamu tusukkan. Aku memang brengsek. Lihat, kamu membuat direktur marah seperti ini. Direktur, jangan marah. Aku akan segera menangkapnya. Tunggu, lihat kamu membuat direktur marah seperti ini. Sampai gemetaran. Sudah kubilang padamu. Kedua orang ini memang bersekongkol. Sengaja kembali untuk membunuh kakek. Mereka memang mengincar harta keluarga Luo kita. Luo Yuan. Berani melakukan hal seperti ini pada keluarga Luo. Dan kamu, bajingan. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar nyawa suamiku. Sudah cukup, aku yang meminta Ye Huan untuk merawat kakek. Jika ada masalah, aku yang akan bertanggung jawab. Baik, itu yang kamu katakan. Cukup. Apa yang kamu lakukan? Teman muda ini berani tanya, apakah ini formasi reinkarnasi Jiusuan? Teman muda ini berani tanya, apakah ini formasi reinkarnasi? Ya, bisa dibilang kamu punya sedikit wawasan. Tidak seperti orang-orang ini. Sial, tidak menyangka dalam hidupku. Masih bisa melihat formasi yang luar biasa ini. Apa yang sedang terjadi? Rektor, jangan tertipu olehnya. Dia merusak perawatanku. Ini adalah warisan selama 3000 tahun. Jarum 9 putaran yang dikatakan bisa menghidupkan orang mati dan mengembalikan tulang putih. Bahkan jika hanya tersisa satu napas terakhir, masih bisa merebut kembali dari tangan Raja Yama, teknik akupuntur yang luar biasa. Kamu juga layak untuk dibandingkan. Apa yang terjadi padaku ini? Kepala rumah sakit, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup, kamu ajukan surat pengunduran diri saja. Dokter seperti kamu yang membolak-balikan kebenaran. Aku tidak mampu. Direktur, aku telah bekerja keras di institut ini selama bertahun-tahun. Hanya karena bocah ini, Anda ingin aku pergi. Bekerja keras. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu. Direktur, aku akan menampar diri sendiri. Tolong bantu dia, sobat kecil. Gunakan resep ini. Minum obat ini selama 3 hari berturut-turut. Seharusnya dia akan sadar kembali. Memang pantas disebut tabib dewa. Jika bukan karena Anda menyelamatkannya, takutnya Tuan Luo akan segera menghadapi ajal. Kalau saja ada yang mencabut jarum perak. Hari ini beliau sudah bisa sadar. Profesor Su ini benar-benar telah mencelakakan orang. Jangan khawatir, anak muda. Saya pasti akan memberitahu semua rumah sakit tentang masalah ini. Tidak akan pernah membiarkan dokter yang tidak bermoral ini menyakiti orang lagi. Serahkan pada direktur rumah sakit. Ye Huan, nak, nenek. Baru saja tertipu oleh Profesor Su itu. Telah salah paham padamu. Nenek mewakili keluarga Luo untuk meminta maaf padamu. Hei, nenek, tidak perlu seperti itu. Aku tahu kamu juga cemas karena peduli. Aku bisa mengerti. Tapi ada beberapa orang yang punya niat lain. Kamu, Ye, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak punya niat baik? Aku juga demi kebaikan keluarga Luo. Apa kesalahanku? Baiklah, kamu tidak bisa berhenti. Menyuruh Lian menyerahkan saham. Kamu terus-menerus mengatakan dia ingin merebut warisan. Menurutku, justru kamu yang ingin memanfaatkan kondisi kritis ayah. Untuk merebut posisi kepala keluarga, kan? Omong kosong. Bu, kamu percayalah padaku. Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Luo. Menikahkan Yulian dengan Tuan San juga demi keluarga kita. Dia hanyalah orang desa yang tidak mengerti apa-apa. Aku mengerti atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, jangan lupa taruhan kita, ya. Sudahlah, Shanhi. Pergilah urus proses keluar rumah sakit ayahmu. Saudara kecil Ye Huan, kamu pasti tertawa melihat ini. Namun, bagaimanapun juga, masalah warisan keluarga tetap merupakan urusan pribadi keluarga Luo. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot lagi. Nenek, apa maksudmu? Diam. Saudara kecil Ye telah datang dari jauh untuk mengobati suamiku. Keluarga Luo pasti akan mengingat ini.
Saya masih harus mengurus prosedur keluar rumah sakit untuk suami saya. Saya tidak akan tinggal lebih lama. Setelah suami saya sembuh, keluarga Luo pasti akan memberikan hadiah besar. Pasti akan memberikan hadiah besar. Hanya saja, takutnya saat itu keluarga Ye tidak sanggup menerima. Saya sudah bertemu dengan Tuan Muda. Jika Anda kembali, Tuan Muda. Panggil saya Tuan Ye. Saya adalah kepala rumah tangga keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar di Shanjing. Saya datang ke sini untuk menjemput Anda pulang. HMPH menjemput saya pulang. Betul, Tuan Besar mendengar kabar tentang Anda. Dia sangat senang. Dia mengutus saya secara khusus untuk menjemput Anda pulang. Membiarkan saya pulang juga boleh. Tapi saya punya satu syarat. Tuan Muda silakan katakan. Dengan kekuatan keluarga Ye. Jangan bilang 10.000 pun bisa. Aku ingin melamar ke keluarga Luo. Bukankah yang bertunangan denganmu dari keluarga Luo itu Yo King? Nona keluarga Yo, ya. Tapi tidak masalah. Asalkan Tuan Muda mau. Menikahi keduanya juga bisa. Apa logika seperti ini? Jika Tuan Muda tidak ada perintah lain, hamba tua akan turun dulu untuk mempersiapkan mahar keluarga Luo. Kalian pergi ke keluarga Luo dulu, aku akan menyusul. Sekarang keluarga Luo sedang berada dalam masa sulit. Hanya dengan mendapatkan pesanan triliunan itu kita bisa bangkit. Nenek, bagaimana Anda tega mengorbankan kebahagiaan cucu kandung demi mendapatkan pesanan? Hiuyan. Dasar tidak tahu sopan santun. Bagaimana kamu berbicara dengan nenekmu? Kalau kamu, jika tidak setuju menikah, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Nyonya, ada seseorang bernama Ye Huan yang ingin bertemu. Ye Huan. Ada apa? Ye Huan. Mengapa kamu datang? Aku datang untuk memberimu kejutan. Kejutan apa? Aku pikir dia datang untuk meminta uang. Ye Huan, kamu telah menyelamatkan suamiku. Biaya pengobatan adalah hal yang wajar. Ini ada 2 juta uang. Aku tidak mau, bagaimana? Apa kamu masih merasa kurang? Uang 2 juta ini cukup untuk hidupmu di sisa hidupmu. Uang sedikit ini benar-benar tidak ada artinya bagiku. Tujuanku datang ke sini adalah untuk meminta Anda membatalkan pertunangan Yuyan. Bu, ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Ye Huan, meskipun kamu telah menyelamatkan suamiku, namun pernikahan Yuyan terkait dengan kehormatan keluarga Luo. Aku tidak bisa menyetujuinya. Begini caranya keluarga Luo menunjukkan rasa terima kasih? Apa yang kamu tahu? Keluarga Luo kami bisa dibilang adalah keluarga besar di Shanjing. Orang yang bisa berdiri di samping Yuyan hanya bisa salah satu dari keluarga besar San. Bukan orang desa biasa seperti kamu. Aku tidak punya apa-apa. Belum lagi statusku jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Hanya dengan mengandalkan kalian yang menjual saudara sendiri. Demi mendapatkan takdir dan karir kalian sendiri. Yuyan seharusnya tidak tinggal di rumah kalian. Berhenti, ini adalah rumah keluarga Luo. Kamu berbicara tanpa berpikir. Bukankah ini terlalu kurang ajar? Hari ini, jangan harap kamu bisa membawa tuan keluar dari rumah ini. HMPH. Apapun yang kalian inginkan, aku bisa berikan. Tapi syaratnya adalah membatalkan pertunangan Yuyan. Mulai sekarang tidak boleh lagi mencampuri keputusan apapun dari Yuyan. Haha. Aku tidak salah dengar, kan? Baiklah, sungguh bicara tanpa filter. Aku mau 1.000 miliar. Kamu sanggup memberikannya? Sungguh, kemiskinan membatasi imajinasimu. Baiklah, bukankah hanya uang? Aku akan memberikannya padamu, aku ingin lihat siapa yang berani bicara besar seperti ini. Aku ingin melihat siapa yang berani bicara besar. Aku bahkan bisa mencium bau busuk ini dari luar. Tuan San, Anda datang. Nyonya Luo, hari ini aku datang untuk melamar putri keluarga Luo. Tuan San, Anda datang langsung ke keluarga Luo. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Kalau begitu, Nyonya Du, boleh perkenalkan pada saya. Apakah tamu keluarga Luo ini adalah Tuan San? Dia hanyalah tabib desa. Mohon Tuan San jangan tersinggung. Tabib desa. Aku bilang Tuan, kamu juga tidak perlu melawan aku. Dengan memilih orang seperti itu. San Xiaotian, orang seperti apa yang aku pilih tidak ada hubungannya denganmu. Memang bukan urusanku. Tapi bagaimanapun juga aku, San Xiaotian, adalah putra sulung keluarga San. Dia itu siapa? Berani-beraninya berdiri sejajar denganku. Anak muda, sekarang juga berlutut. Dan sujud 3 kali di depanku. Maka aku akan memaafkanmu demi Yuyan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. San Xiaotian, kau sudah bertindak sewenang-wenang dengan kekuatan keluarga San. Tapi hari ini aku sarankan kau menahan diri sedikit, HMPH. Langsung melindungi, ya. Yuyan. Kamu berubah menjadi lebih berani. Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Sebelumnya aku takut kamu akan merugikan keluarga Luo. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Sama sekali tidak pantas. Baiklah, kamu pikir dia bisa melindungimu? Anak muda, aku beri kamu kesempatannya.